You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every Shelin langsung mengambil cup minuman itu dari atas kepala Alena dan langsung meletakkannya paksa di tangan Alena juga. Lalu dia membantu Kiara berdiri, serta Alena langsung menjerit kuat. "Arg, gue basah!" teriak Alena. Pak Benny yang melewati tempat itu langsung menghampiri Alena yang menjerit. "Alena, kenapa kamu mandi di sini? Ini bukan kamar mandi umum ya tapi sekolah." "Pancadharma, Pak. Saya juga nggak bodoh kali. Masa iya saya siram badan saya sendiri pakai minuman ini? Ini semua ulah Kiara Pak," tuduh Alena. Pak Benny langsung melirik ke Kiara dan Shelin yang sedang bercerita tanpa menoleh ke arah dirinya. "Kiara, apa benar yang dikatakan oleh Alena?" "Hah, bapak saya panggil saya," tanya Kiara. "Iya. Jadi di sini yang namanya Kiara ada berapa?" "Selusin." "Ada apa ya Pak?" tanya Kiara pura-pura tidak mengetahui yang terjadi. "Apa benar kamu yang memandikan Alena?" tanya Pak Benny. Shelin dan yang lainnya sedang menahan tawanya akan tetapi Alena berdecik kesal dan menatap ke arah Pak Benny. "Pak, dia sengaja nyiram saya kenapa mesti ditanya lagi?" "Astaga, Alena lo mandi di depan kelas. Air di rumah kenapa? Abis ya?" tanya Shelin. "Diam ya lo. Lo juga yang sengaja letakkan cup minuman sialan ini di tangan gue. Hei, lo punya bukti nggak? Jangan menuduh tanpa bukti yang kuat. Itu jatuhnya fitnah." "Benar kan Pak?" tanya Shelin. "Alena, kenapa sih lo nggak suka banget sama gue? Kenapa harus nuduh gue kayak gini?" tanya Kiara memulai aktingnya. "Nggak usah lo tunjukin muka sok polos lo itu ya," bentak Alena. "Alena, sudah diam kamu. Kalau kamu bisa menemukan bukti jika Kiara yang salah langsung ke ruangan Bapak," hardik Pak Benny. "Shena, lo lihat kan tadi kalau Kiara sengaja siram gue?" tanya Alena untuk memperkuat bukti. "Nggak, aku tadi nggak lihat apa-apa," jawab Shena. "Alena, sudah jangan mencari kesalahan orang lain. Mending kamu pulang saja mandi di rumah. Dan jangan ulangi tingkah kamu yang seperti ini lagi." Pak Benny langsung meninggalkan mereka dan menggelengkan kepalanya melihat kelakuan para siswanya. "Kiara," geram Alena. "Apa?" sahut Kiara menaikkan satu alisnya. "Cek, sialan ya lo," umpat Alena kesal. Kiara dan Shelin tertawa dan langsung melangkahkan kakinya. Lalu Shelin langsung mencolek bahu Shena. "Ajak pulang tuh kawan lo suruh mandi di rumah pakai air bersih." Jam pelajaran kini telah berlangsung. Kiara menatap lurus ke depan ke arah Pak Karyo yang sedang menjelaskan materi kimia saat ini. Banyak siswa yang menguap karena mengantuk. Namun, saat bel pulang berbunyi seketika rasa kantuk itu lenyap begitu saja dan kelas menjadi sangat berisik. "Akhirnya," teriak Gary. "Huff, akhirnya ya selesai juga ngantuk banget pelajaran bapak ini. Kimia lagi," keluh Shelin. Semua siswa-siswi kelas tersebut satu persatu keluar dari dalam kelas dan beberapa cewek teriak histeris membuat Shelin dan Kiara saling menatap. "Ada apa?" tanya Shelin. Kiara menaikkan bahunya dan langsung bergegas melangkahkan kakinya keluar dari dalam kelas. Manik matanya melihat Ravendra yang berdiri bersandar di depan kelas dengan kedua tangannya dia lipatkan di depan dada. Tatapannya lurus dan datar tanpa ekspresi apapun. "Oh, karena Kak Ravendra. Udah sana lo sama pangeran lo itu," ujar Shelin. "Apaan sih?" Ravendra langsung melirik ke arah Kiara berada dan tersenyum lalu merentangkan tangannya seakan menyuruh Kiara berlari ke arahnya dan memeluk dirinya. Kiara langsung membulatkan matanya, melirik ke arah Shelin dan tersenyum kaku. Kiara langsung berlari ke arah Ravendra dan menurunkan tangan lelaki itu. "Kakak ngapain kayak gitu?" "Lah kenapa? Kan kita pacaran," tanya Ravendra. "Malu Kak, diliatin sama yang lain," bisik Kiara. Ravendra langsung melirik ke penjuru arah ternyata benar kini mereka berdua menjadi tatapan seluruh siswa-siswi. Bahkan ada yang histeris karena Ravendra ingin memeluk Kiara. "Iya udah kalau gitu di rumah aja ya," bisik Ravendra. Kiara tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Lalu menolehkan kepalanya ke belakang dan melambaikan tangan kepada Shelin begitupun sebaliknya. Ravendra langsung menggenggam tangan Kiara dan mereka berjalan bersama menuju parkiran. "Akhirnya nggak takut lagi kalau mau gandeng binik," bisik Ravendra. "Cek,
Emang sebelumnya takut? Kan bukan karena itu. Tapi karena kakak nggak mau ngakuin Kiara, ketusnya. Di mana ada kayak gitu? Mereka berdua langsung masuk ke dalam mobil. Dan Ravendra tersenyum manis ke arah istrinya itu dan mendekatkan wajahnya. Kiara pun ikut mengulumkan senyumannya dan memejamkan mata. Dehem Haikal dan Ken. Membuat Kiara dan juga Ravendra langsung membulatkan mata dan melirik ke belakang. Kalian! Teriak Ravendra dan Kiara secara bersamaan. Hayo loh. Mau ngapain? Tanya Ken. Cek. Kalian ngapain di sini hah? Ketus Ravendra. Kiara. Hati-hati lo sama Ravendra, dia bagaikan harimau. Haum. Ujar Haikal memperagakan gaya harimau. Harimau. Gumam Kiara. Kini pikirannya langsung melayang ke arah harimau milik Ravendra yang sebelumnya pernah dia lihat. Dan langsung memejamkan matanya lalu melirik ke arah Ken dan Haikal. Keluar kalian. Usir Ravendra. Please babang Ravendra, anterin saudaramu ini ya. Nebeng ya. Mohon Ken dan Haikal. Enggak, Kiara. Nebeng ya. Mohon Ken. Kiara hanya menaikkan bahunya dan menoleh ke arah Ravendra. Sedangkan lelaki itu tetap kekeh tidak ingin memberikan tumpangan kepada kedua temannya itu. Keluar. Usir Ravendra. Cek. Jahat banget sih. Iya udah deh, baik Kiara sayang. Ken melambaikan tangannya kepada Kiara. Cek. Sialan. Apa lo bilang tadi? Teriak Ravendra murka. Ken dan Haikal langsung lari tunggang langgang dan tertawa keras. Mas, kenapa sih diusir? Aturan kan biarkan aja mereka nebeng. Ujar Kiara. Enggak, mereka itu mau gangguin kita doang. Biarkan aja mereka jalan. Lagian uang mereka yang Mas kasih juga masih cukup untuk naik taksi. Sahut Ravendra. Mas nafkahi mereka juga? Tanya Kiara. Cek. Ya kali Mas nafkahi cowok. Ya enggak lah. Kirain. Mas lapar nih. Ujar Ravendra. Iya udah, ayo kita cari makan dulu baru pulang. Bukan makan itu tapi makan kamu. Ujar Ravendra menaikkan satu alisnya. Ih, mesum banget ya. Kiara langsung memukulkan tasnya ke tubuh Ravendra. Sesampainya mereka di apartemen, Ravendra langsung mengeluarkan kartu aksesnya dan langsung membuka pintu. Dia menarik tubuh Kiara dan langsung menguncinya. Pergerakan wanita itu membuat Kiara membulatkan matanya. Ravendra mendekatkan wajahnya dan langsung mencium bibir mungil istrinya itu. Kiara masih terus terpaku dengan sikap lain dari suaminya itu yang sangat agresif. Kiara terbuai akan kelembutan Ravendra dan mulai membalas ciumannya. Ravendra menggendong tubuh Kiara menuju kamar tanpa melepaskan panggutan bibir mereka. Dan merebahkannya di atas ranjang. Dia membuka kancing bajunya di atas tubuh Kiara membuat pemandangan yang sangat sensasional menurut Kiara. Dan akhirnya pergulatan itu terjadi juga setelah sekian lama mereka menikah. Kini sepasang suami istri itu berada di ruang keluarga menonton televisi. Kiara masih saja memandang perutnya terus-menerus membuat Ravendra menaikkan alisnya dan menyentil kening istrinya. Ngapain lihat perut terus? Nggak akan tumbuh balon dalam sekejap apalagi baru sekali. Ujar Ravendra. Kiara menyipitkan matanya dan langsung mengacuhkan suaminya itu. Lalu Ravendra membawa Kiara ke dalam pelukannya. Tenang aja, Mas ngerti yang seharusnya Mas lakuin. Ravendra, Ravendra. Teriak seorang lelaki dari luar. Kiara dan Ravendra saling menatap. Mas, itu bukannya suara Kak Ken ya? Kenapa bisa ke sini?